dan pikiran kami. Terus menyala-nyala, memimpin kami langkah demi langkah, agar kami terus boleh berada di dalam kehendak Tuhan hari lepas hari. Jangan biarkan kami terhilang dan tersesat, Tuhan. Tapi pimpin setiap kami dengan cahaya terang firman Tuhan, yang menjadi sumber kekuatan yang baru, sumber damai sejahtera yang baru, sumber sukacita yang baru bagi kehidupan kami. Inilah kerinduan kami, Tuhan, bahwa segenap hati kami, segenap hidup kami menjadi pujian dan penyembahan yang nyata di hadapan-Mu. Setiap langkah kami, setiap nafas kami adalah pujian dan penyembahan di hadapan Tuhan, yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terus jagai kami, Tuhan, terus jagai kehidupan kami, genggam tangan kami dengan topang kehidupan kami. Kami menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran setiap hari di dalam kehidupan kami. Haleluya. Inilah rinduku kepadamu, senang hatiku menyembah-Mu. Kuberikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, hidup hidupku di setiap waktu. Nyatakan kerinduan inilah rinduku kepadamu, senang hatiku menyembah-Mu. Kuberikan hatiku dan jiwaku, semua di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan kuberikan hatiku
Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya di dalam hidupku, di setiap waktu. Setiap waktu ada jalan dalam hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Setiap Jangan
dalam nama Yesus Tuhan, kami tolak, kami tangkih ke dunia kekelaman tertarus dan jurang maut hingga hari penghakiman Bapa kita. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, Kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, Kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala puji dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Jadikan hamba juru bicara yang cakap di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman-Mu, bukan dengan kekuatan dan kehebatan kami, bukan karena kami mampu Tuhan, tapi karena Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan ajaib di tengah-tengah kami semua. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Salam. Shalom. Mari kita lihat satu bagian firman Tuhan. Oke. Kita lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 51. Mazmur pasal 51 ayat yang ke-12. Mazmur 51 ayat yang ke-12. Kalau di handphone atau di perangkat elektronik itu di ayat 14. Ya, saya akan bacakan. Bangkitkanlah kembali padaku kegerangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Sekali lagi, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan. Ya, tema minggu ini yaitu hati yang hancur mendatangkan pemulihan. Kalau kita perhatikan baik-baik di situ dikatakan apa? Dengan hati yang hancur, Daud datang kepada Tuhan dan memohon pengampunan atas segala dosa-dosanya, memohon pengudusan serta perkenanan Tuhan. Jadi kalau kita perhatikan di ayat 12 itu, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan. Jadi kalau orang yang bersalah, dia girang, dia penuh sukacita, dia nggak penuh sukacita. Orang yang melakukan kesalahan dari wajahnya tidak ada sukacita. Kita ada bisa lihat, atau kita bisa merasakan sendiri. Kalau kita marah, kalau kita kesal, ada sukacita nggak kira-kira? Nggak ada sukacita. Nah, di sini dikatakan Daud berkata, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan. Kenapa? Dia minta pemulihan dari Tuhan. Pemulihan itu akan datang kalau kita sendiri mengakui di hadapan Tuhan, kita bertobat di hadapan Tuhan, kita menyelesaikan persoalan kita di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak menyelesaikan persoalan kita, bagaimana kegirangan itu? Bagaimana sukacita itu akan tinggal dalam hati kita? Yang tinggal dalam hati kita hanya kesal, hanya karena marah, hanya karena ini dan itu, dan segala macam hal yang negatif. Tapi pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan pada kita supaya kita membangkitkan kembali kegirangan itu, sukacita itu. Di situ dikatakan, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu,
yang daripada Tuhan, kegirangan atau sukacita yang daripada Tuhan, itu ketika kita datang, kita memulihkan hidup kita di dalam Tuhan. Dunia bisa menawarkan kegirangan, ya, dunia bisa menawarkan dengan berbagai macam hal, membuat kita sukacita. Tapi sukacita itu hanya semu, hanya bertahan beberapa saat. Ketika ada pesta semua hura-hura, ya kan? Ketika ada pesta semua berdansa, bergoyang dan segala macam. Kelihatannya sukacita, kelihatannya kegirangan, tapi kenyataannya begitu selesai acara, begitu muka mulai kembali seperti biasa. Kenapa? Gak ada sukacita. Kalau sukacita yang daripada Tuhan, mau apapun yang terjadi dia tetap tersenyum. Coba lihat kiri kanan, ada senyuman. Kalau nggak ada senyuman, kasih tahu pada mereka. Senyum. Haleluya. Ya, jadi jangan bikin muka yang bertekuk. Kalau itu nggak bagus. Tetangga kita lihat nggak enak dilihat. Ya, jadi kalau datang ibadah, datang dengan penuh sukacita. Kita datang dengan membawa beban kita, tapi di sini kita melepaskan semua beban. Setiap masalah, setiap persoalan kita tinggalkan. Amin. Amin. Haleluya. Dari sini saya lihat semua penuh dengan sukacita. Tapi di luar sana kalau kita perhatikan, kita senggol dikit, istilah anak muda sekarang mah senggol baju. Dan itu ada sukacita nggak kira-kira? Nggak ada. Orang yang begitu hanya ada amarah. Orang yang demikian hanya ada kekerasan, hanya ada balas dendam. Tetapi Tuhan tidak pernah mengajarkan itu. Tuhan mengajarkan kita saling mengasihi satu dengan yang lain, bahkan musuh kita sekalipun kita harus mengasihi. Amin. Jadi apapun yang terjadi, Daud sendiri dia berkata kepada Tuhan, dia minta sama Tuhan, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripada. Kenapa? Di dalam kegirangan itu ada selamat, ada sukacita. Ya, itu yang terjadi, yang Daud sendiri minta sama Tuhan supaya Tuhan pulihkan kembali hatinya yang sudah tidak ada sukacita, hatinya yang merasa bersalah, hati yang penuh dengan segala macam hal yang buruk, tekanan demi tekanan yang berat yang dia rasakan. Itu yang terjadi dengan Raja Daud. Nah, dia datang pada ayat ini, dia katakan, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Jadi dia minta, bukan hanya karena selamat, dia minta Roh Kudus tinggal dalam hatinya, pimpin dia, tuntun dia dalam setiap langkah hidupnya. Kalau kita perhatikan bahwa apa yang terjadi dengan Raja Daud ini, Tuhan, itu kita lihat dalam Mazmur 18 ayat 35, di situ ayat 36. Kau berikan padaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Ya, perhatikan di situ. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, perisai perlindungan Tuhan yang hebat atas kita. Tangan kananmu menyokong aku. Terus kemurahanmu membuat aku besar. Kemurahan Tuhan membuat kita besar. Kemurahan lebih dari hidup. Ulang-ulang. Kemurahan lebih dari hidup. Maka jiwaku
kemurahan Tuhan itu lebih daripada itu. Bayangkan Tuhan begitu bermurah hati, yang harusnya kita dihukum, yang harusnya kita adalah orang-orang yang ditolak, tetapi karena kemurahan hati Tuhan, Dia menyelamatkan kita. Ya, Dia merelakan anaknya harus menggantikan segala dosa pelanggaran kita, harus mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus segala dosa, segala pelanggaran, segala kesalahan kita. Dia kemurahan membuatku semakin besar. Kemurahan Tuhan itu membuat kita semakin luar biasa dengan Tuhan. Nah, orang yang menghargai kemurahan Tuhan ini luar biasa. Ya, Tuhan sendiri yang akan memimpin, Tuhan sendiri yang akan menuntun. Di situ dikatakan bahwa apa? Kau berikan padaku perisai keselamatan. Dia jaga, Dia lindungi kita dengan perisai keselamatan. Terus tangan kananmu menyokong aku. Dengan tangan kanan Tuhan Dia pimpin kita, Dia sokong kita, Dia dukung kita. Terus kita maju, bergerak terus maju. Terus apa? Kemurahan membuat aku besar. Ya, jadi itu. Jadi bukan karena kehebatan kita, karena kita bisa, karena kita mampu, kita hari ini kita ada karena kita. Bukan. Semua itu hanya karena kemurahan Tuhan. Semua itu karena anugerah Tuhan. Semua itu hanya karena Tuhan, bukan karena kita. Kita tak ada apa-apanya. Amin. Kita tak ada apa-apanya. Tapi karena Tuhan, karena kemurahan, Dia rela untuk apa? Untuk menyerahkan anaknya, supaya apa? Kita semua dipulihkan, kita semua bisa menikmati segala yang terbaik. Coba kita lihat dalam Mazmur 110 ayat 3. Di situ dikatakan, pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu, keremajaanmu seperti embun. Jadi di situ kalau kita perhatikan dalam Mazmur 103 ini dikatakan apa tadi? Dengan roh. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Kalau itu yang dikerjakan, kita akan menikmati kemenangan yang besar. Ya, kemenangan bangsa Israel itu ketika dia bikin salah, mereka maju dalam perang. Apa yang terjadi dengan mereka? Mereka mengalami kekalahan besar. Tetapi ketika mereka sadar dan mereka mulai bertobat kepada Tuhan, mereka ambil waktu puasa dan mereka memulihkan hidup mereka. Apa yang terjadi? Mereka maju berperang dan mereka mengalami kemenangan besar. Dan itu yang terjadi. Mereka bangun hidup mereka, diri mereka dalam kekudusan, sehingga ketika mereka maju berperang, Tuhan yang berperang bagi mereka. Bukan mereka yang berperang, tapi Tuhan yang berperang bagi mereka. Dan itu luar biasa. Kalau kita perhatikan hari-hari ini, ya, Bapak Ibu coba perhatikan berapa banyak negara yang menyerang Israel, tapi dia tetap. Ya, berita-berita begitu banyak, berita yang beredar bahwa Israel hancur. Tetapi ada orang-orang yang dari Israel sendiri, mereka kasih tunjuk bahwa semua yang dibilang hancur tetap berdiri kokoh, dan masyarakatnya berjalan ke sana kemari dengan aktivitas yang seperti biasa. Kenapa? Pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, mereka biji mata Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat menghancurkan mereka, karena mereka biji mata Tuhan tanpa
seizin Tuhan mereka akan hancur. Tapi Israel hari-hari ini mereka begitu waspada dengan Tuhan. Begitu mereka mengoreksi diri mereka. Karena mereka, kalau mereka tidak buat salah, berarti dalam pertempuran mereka akan terus menang. Tapi kalau ketika mereka bikin salah di hadapan Tuhan, mereka pergi, mereka akan hancur, mengalami kekalahan yang besar. Kalau kita perhatikan tanah leluhur itu begitu besar, tapi sekarang yang ada begitu kecil, sangat kecil. Timur Tengah itu sangat kecil. Kalau kita lihat dalam peta Abraham, tanah yang diberikan, tanah yang dijanjikan itu sangat luas. Tapi hari-hari ini tanahnya itu sangat kecil. Nah itu ya, kalau kita perhatikan baik-baik, mereka mengklaim kembali apa yang mereka punya. Karena apa? Sejarah sendiri menulis hal itu. Nah itu urusan mereka, bukan urusan kita. Tapi itu menggambarkan bahwa dan mereka adalah pemeliharaan Tuhan yang hebat. Begitupun dengan kita. Kalau kita ada bersama dengan Tuhan, hidup dalam kekudusan, kita akan terus maju. Tuhan akan memperlihatkan kemenangan dan kemenangan kita raih bersama-sama. Amin. Haleluya. Nah, di situ dikatakan apa? Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Berarti apa? Mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mereka memulihkan hidup mereka di hadapan Tuhan, minta ampun di hadapan Tuhan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Dan apa yang terjadi? Kemenangan demi kemenangan mereka akan raih bersama. Karena Tuhan sendiri yang memimpin mereka dalam pertempuran. Itu yang terjadi. Coba kita lihat dulu dalam Kitab Roma. Kitab Roma pasal 5 mulai dari ayat yang kedua. Di situ berkata, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Perhatikan di situ baik-baik. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ini satu hal yang luar biasa kalau kita perhatikan baik-baik. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk. Oleh siapa? Oleh Kristus. Kita juga beroleh jalan masuk. Kenapa? Dia sendiri yang telah menebus kita. Ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah bagian dari apa yang dijanjikan itu. Ya, di situ dikatakan oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kenapa? Kita adalah bagian, kita adalah anak. Terus kita akan bacakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ini hal yang sangat-sangat luar biasa. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
Tuhan tinggal dalam hati kita, Tuhan pimpin kita, Tuhan tuntun kita. Ya, kita dapat dikendalikan, bukan lagi kita hidup menurut cara hidup kita yang lama, tetapi hidup kita sudah masuk dalam satu cara hidup yang baru. Kita mulai bergerak maju bersama dengan Tuhan. Ya. Ayat selanjutnya, ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ketika kita masih lemah, ketika kita tidak percaya sama Tuhan, ketika kita belum terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di situ dikatakan apa? Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Perhatikan baik-baik di situ. Di situ dikatakan apa? Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Orang yang pasang badan berani mati untuk membela dengan mati-matian karena satu dan lain hal. Tetapi Yesus, Dia mati karena apa? Karena Dia membela kita. Dia mati untuk menebus segala dosa kita, pelanggaran kita. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Nah, ketika kita masih berdosa, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Karena kita telah diselamatkan, nah kita telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita telah dibasuh. Di situ dikatakan apa? Dibenarkan oleh darah, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Pasti kita akan diselamatkan oleh hidupnya. Kita yang sudah diperdamaikan, kita hidup benar, kita jalan benar di hadapan Tuhan, kita melangkah sesuai dengan firman Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan mau, kita pasti. Di situ dikatakan apa? Pasti akan diselamatkan oleh hidupnya, hidup Kristus. Nah, dan bukan hanya itu saja. Ya, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegang dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Oleh Dia kita sudah menerima pendamaian itu, kita sudah berdamai dengan Tuhan. Jadi ketika Daud meminta itu, pemulihan daripada Tuhan, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat. Orang yang girang, orang yang penuh sukacita, dia merasakan sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Dia merasakan dia pasti selamat. Karena apa? Itu yang diberikan oleh Tuhan. Dan sukacita yang daripada Tuhan beda dengan sukacita yang diberikan oleh dunia. Dunia hanya memberikan sukacitanya sementara. Ya, kita menikmatinya sementara. Tapi begitu kita kembali dari acara, kita pasti kembali hidup dalam kebiasaan kita, hidup dalam stres, hidup dalam berbagai-bagai macam masalah yang kita pikirkan.
Kenapa banyak orang hari-hari ini datang cari kesenangan di pub? Karena yang gitu, diskotik. Dia datang, dia minum, dia mabuk, dia bisa goyang-goyang, habis itu dia pulang. Mabuknya membuat dia senang, membuat dia happy. Tetapi begitu dia pulang ke rumah, dia kembali lagi, dia sadar dia kembali lagi pada kenyataan hidupnya. Itu yang terjadi. Kembali mukanya yang tadi sukacita, hilang sukacitanya. Karena apa? Karena masalah yang dihadapi. Kita boleh punya masalah boleh ada. Tetapi ketika masalah itu kita berserahkan sama Tuhan, berarti apa? Itu bukan masalah kita lagi. Itu menjadi persoalan Tuhan, bukan persoalan kita. Nah, Tuhan mau supaya apa? Datang kita bawa setiap masalah kita, bawa setiap persoalan kita sama Tuhan. Karena firman Allah berkata begini, marilah padaku semua yang lebih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan memberikan apa? Sukacita. Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Orang yang lega, dia bekerja tanpa mengomel, ya, tanpa merusak. Saudara lihat, ketika orang yang dengan terpaksa bekerja, segala sesuatu yang dia kerjakan pasti rusak. Suruh dia cuci piring, dia di dapur, dia banting piring, hancur semua. Itu yang terjadi. Karena apa? Dia nggak terima. Ya, suruh dia masak nasi, nasinya hangus semua, hitam semua. Kenapa? Itu yang terjadi karena tidak dengan sukacita, tidak dengan penuh hati. Suruh dia goreng ikan, ikannya nggak bisa dimakan karena hangus semua. Tuhan nggak mau kita demikian, karena Tuhan bilang bawalah semua masalah kita, persoalan kita, serahkan ke dalam tangan Tuhan dan biarkan Tuhan yang ambil alih. Kalau sudah Tuhan yang ambil alih, ngapain kita pikir lagi? Ngapain masalah kita mesti pikir lagi? Ayo ibu, begitu nggak ada uang di tangan, pusing, stres. Nah ini bahaya, nggak boleh terjadi. Mau ada uang di tangan dan tidak ada uang, bodoh amat. Ya, kita sudah serahkan persoalan kita. Hari ini Tuhan pelihara kita, hari ini Tuhan jaga kita. Amin. Burung di udara Tuhan pelihara. Kenapa kita harus khawatir? Kenapa kita mesti bingung? Dia tidak punya lumbung, dia tidak punya tabungan, dia tidak punya penyimpanan makanan, dia tidak ada. Tapi yang ada hanya dia bangun pagi, dia bersyukur dan dia mulai jalan. Hari itu pun Tuhan memberkati dia dengan luar biasa. Dia makan kenyang, dia pulang dan dia tidur. Besok pun demikian, hal yang sama. Nah, Tuhan mau kita berpikir hal yang demikian. Karena firman Allah berkata, berkat Tuhan itu selalu baru setiap hari. Amin. Selalu baru setiap hari. Nah, kita memperbaharui kehidupan kita setiap hari. Begitu kita cek dan recek malam hari sebelum tidur, kita cek dan recek, ada apa yang salah dengan saya? Kalau sepanjang hari kita melakukan hal yang salah, ada hal-hal yang salah, mungkin dengan perkataan kita, mungkin dengan pemikiran kita, selesaikan di hadapan Tuhan. Bereskan di hadapan Tuhan sehingga kita ketika kita bangun pagi hari, kita bangun dengan tubuh yang segar, kita bangun dengan tubuh yang penuh dengan kekuatan yang baru, dengan semangat yang baru, dengan roh yang menyala-nyala. Dan ini yang Tuhan mau. Supaya apa? Kita mengerjakan. Orang yang bangun dengan penuh semangat, orang yang punya antusias dalam hidup, ya, dia tidak menyerah dalam segala apapun juga. Masalah boleh banyak yang dihadapi, dia punya boleh banyak masalah, tapi ketika kita sudah serahkan masalah itu sama Tuhan,
Kenapa kita mesti pusing? Kenapa kita mesti pusing lagi? Kenapa kita mesti mikir lagi? Kalau sudah serahkan, biarkan Tuhan yang bekerja buat kita. Biarkan Tuhan yang menyelesaikan buat kita, bukan kita yang menyelesaikan. Karena firman Tuhan sudah berkata tadi, marilah padaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan. Nah, kelegaan yang Tuhan berikan tidak sama dengan kelegaan yang dunia berikan. Dunia berikan, tapi dia menuntut syaratnya. Tuhan memberikan, Tuhan tidak menuntut syarat daripada kita, dan dia tidak membuat kita semakin terpojok. Itu ya perbedaan. Kalau dunia yang berikan dengan Tuhan yang memberikan kepada kita. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini mari kita datang sama Tuhan. Kita benar-benar menyerahkan seluruh hidup kita sama Tuhan. Ketika kita percayakan hidup kita sama Tuhan, kita mempercayakan seluruh perjalanan langkah hidup kita, dan kita tahu bahwa Tuhan pelihara kita. Kemenangan demi kemenangan akan kita raih bersama-sama dengan Tuhan. Intinya bahwa Tuhan mau supaya apa? Kita dipulihkan. Nah, kita lihat kembali. Di situ dikatakan apa? Ya, Daud beroleh pengampunan dari Tuhan. Pertobatan menghasilkan pemulihan dan urapan yang baru. Setelah jatuh, Daud tidak membiarkan dirinya terpuruk. Ia tetap bangkit sekalipun harus bayar harga yang sangat mahal. Sebagaimana Daud, biarlah kita pun dapat melakukan hal yang sama. Tuhan pasti akan memulihkan serta menguatkan kita, asalkan kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan kendali hidup kita seutuhnya hanya kepada Tuhan. Amin. Kita menyerahkan seluruh hidup kita seutuhnya hanya kepada Tuhan. Ketika kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, percaya, ya, sudah menyerahkan sama Tuhan, mesti bingung, mesti kita mikir lagi. Malam gak bisa tidur, ya, siang gak bisa makan, jam makan kita gak bisa makan. Karena apa? Kita memikirkan persoalan kita memikirkan masalah itu. Padahal kita sudah berdoa, sudah serahkan sama Tuhan. Ini hal yang salah, yang perlu kita perbaiki dalam hidup kita. Amin. Amin. Perlu kita perbaiki kembali dalam hidup kita, sehingga kita percaya kita sudah serahkan sama Tuhan, dan biarkanlah Tuhan yang bekerja. Apa yang menjadi bagian kita dan apa yang menjadi bagian Tuhan, biarkan Tuhan yang menyelesaikan bagi kita. Kalau ini kita sudah serahkan, ini butuh ketekunan, ya. Apa yang saya katakan ini butuh satu ketekunan, yang hal yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Dan ini yang sering terjadi dalam hidup kita hari lepas hari. Nah, Tuhan mau, Dia berjanji bahwa Dia sendiri akan menyelesaikan bagi kita. Itu kembali pada kita, bagaimana kita dengan Tuhan. Ya, coba kita lihat dulu di dalam kitab 1 Petrus 1 ayat 5. Di situ dikatakan begini, yaitu kamu yang dipelihara di dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Perhatikan baik-baik, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena apa? Imanmu, ya, iman kita. Ketika kita percaya sama Tuhan, ketika kita percaya sama Tuhan, iman kita
sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kita lihat dalam Yudas 1 ayat 24. Di situ dikatakan, bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Perhatikan di situ, bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya kamu jangan tersandung, menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan. Ya, di sorga itu orang penuh dengan sukacita, ya, memuji menyembah Tuhan di sana. Di sorga itu tidak ada orang yang datang dengan muka yang penuh asam, muka yang penuh amarah, muka yang bengis. Di sana tidak diterima. Di surga itu hanya ada orang yang penuh dengan sukacita, memuji dan menyembah Tuhan. Coba perhatikan kiri kanan itu, penuh sukacita apa enggak? Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, di situ dikatakan apa? Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung. Nah, Tuhan sendiri menjaga kita supaya kita tidak tersandung masalah, tidak tersandung hal-hal yang membuat kita hancur, membuat kita yang mendatangkan masalah buat kita. Tuhan tidak mau itu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, Dia menjaga setiap langkah kita, Dia memimpin setiap langkah kita. Ada lagu yang bilang begini, setiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kanan Tuhan terus menuntun kita dalam setiap langkah. Kita melangkah bersama dengan Tuhan. Tuhan ada di depan kita, Tuhan ada di sekeliling kita, dan Dia ada menopang dari belakang kita. Kita aman dalam pemeliharaan Tuhan, kita aman dalam penyertaan Tuhan. Jangan keluar daripada jalur yang Tuhan sudah tentukan bagi kita. Kerjakan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Di situ dikatakan apa? Supaya kita tidak, bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda. Bayangkan untuk membawa kita menghadap Tuhan, sehingga hidup kita sampai pada akhirnya kita menjaga sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dalam Mazmur 119, dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaga sesuai dengan apa? Firman Tuhan. Menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Ya, seorang muda menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Godaan begitu luar biasa, tetapi dia harus menjaga hidupnya benar di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Untuk apa? Untuk kita kerjakan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita kerjakan. Nah, di situ dikatakan apa? Membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan. Tuhan mau kita gembira dan sukacita dalam menjalani hidup, tetap penuh semangat, penuh kegembiraan. Semua akan tidak bisa ditipu. Orang di samping kita akan melihat wajah kita. Wajah kita ini penuh dengan sukacita, atau wajah kita ini penuh dengan masalah. Orang yang penuh dengan masalah adalah orang yang mukanya muram terus, mukanya tidak ada sukacita. Ya, masalah boleh ada. Saya mau katakan masalah boleh ada, tetapi bukan masalah yang menguasai kita. Kita yang harus menguasai masalah itu. Amin. Karena kita anak.
kita ahli waris. Berarti apa? Kita yang harus berkuasa atas masalah itu, bukan masalah itu yang berkuasa atas kita. Jangan dibalik. Kita adalah makhluk yang mulia, makhluk yang dijadikan Tuhan. Itu yang harus kita kerjakan. Dan di situ dikatakan di hadapan kemuliaan, di hadapan kemuliaan Tuhan. Jadi Tuhan mau supaya apa? Kita terus bergembira, kita terus penuh dengan sukacita, sehingga itu semua terpanjang dari wajah kita. Ketika orang melihat, mereka akan, oh ternyata betul dia anak Tuhan. Orang akan mengakuinya dengan sendiri. Dia berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, kita coba lihat dalam Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita adalah anak. Jadi Tuhan sendiri menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita sehingga kita dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita dapat bicara dengan Tuhan. Kita dapat mengakui itu di hadapan Tuhan. Ayat 7 dikatakan, Galatia 4 ayat 7, jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Ya, kita adalah ahli waris oleh Allah. Berarti apa? Apa yang Bapa punya adalah milik kita. Sukacita, damai sejahtera yang Bapa punya itu juga milik kita. Harus kita warisi. Ya, ingat saja kalau marah, ingat saja di surga tidak ada orang yang marah. Ya, di surga tidak ada orang yang berantem. Di surga hanya ada pujian dan penyembahan. Di surga tidak ada orang muka murah. Di sana ada penuh dengan sukacita. Ya, orang-orang yang penuh dengan sukacita. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita lihat ayat Roma 8 ayat 15. Di situ katakan begini. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Masih ada yang takut hari-hari ini? Takut gelap, takut ke kamar mandi. Masih yang punya kamar mandi di luar? Jaraknya mungkin berapa ratus meter dari rumah? Saya rasa semua sekarang sudah tidak ada lagi. Kalau dulu di kampung ada, ya, rumah besar di sini, jarak kamar mandinya kita ke kios di seberang sana. Jadi kalau tengah malam kita ke sana dengan gelap gulita, wow. Apalagi gak pakai listrik, jauh dari kota. Nah, itu yang terjadi, penuh ketakutan. Tapi di sini dikatakan apa? Ya, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita bukan budak, tapi kita adalah anak. Ya, roh itu bukan roh perbudakan, tapi kita adalah telah menerima roh yang menjadikan kita anak Allah. Amin. Amin. Haleluya. Ya. Jadi ingat satu hal, bahwa Tuhan mau memulihkan kita kembali. Hati yang hancur itu mendatangkan pemulihan. Sehancur apa hati kita, seberat apapun masalah kita, seberat apapun persoalan yang kita hadapi, tetapi kita datang sama Tuhan dengan hati yang hancur, itu akan memulihkan kembali. Jadi kita datang dan menyelesaikan di hadapan Tuhan. Bukan kita datang dan diam di hadapan Tuhan, tidak. Tetapi kita serahkan, kita mengatakan sesuatu di hadapan Tuhan. Kita memulihkan kembali kondisi kita. Ketika itu kita kerjakan sukacita dan damai sejahtera itu. Sukacita yang tidak bisa kita beli. Kita bawa pergi ke mall dan kita beli, gak akan bisa.
Ya, banyak orang mungkin berpikir kalau kita ke mall, kita jalan-jalan keliling, cuci mata, pulang datang kita tetap segar. Tidak. Pulang datang masalah tetap ada, persoalan tetap ada. Amin. Nah, tetapi kalau kita datang, kita bawa, serahkan semua hidup kita sama Tuhan, dan kita percaya Tuhan pimpin dan Tuhan menyelesaikan itu pada kita. Karena di sini kita tidak lagi menjadi takut, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Ingat itu, kita telah menerima roh yang menjadikan kita anak Allah. Karena apa? Kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar oleh darah Yesus. Amin. Ketika kita bertobat, kita telah dipulihkan. Ya, kita tidak hidup dalam ketakutan lagi, tetapi kita hidup dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang hebat. Amin. Haleluya. Mari Bapak. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Hamba telah selesai berbicara. Bapak, Engkau terus berbicara dalam hati kami masing-masing. Haleluya. 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 Terima kasih Bapak. Hati yang hancur mendatangkan pemulihan. Firman-Mu berkata, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Mari kami mengundang Roh Kudus hidup masuk dalam hidup kami, memimpin kami, menuntun kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau merestorasi kami, memulihkan kehidupan kami. Kalau ada hal-hal yang buruk terjadi dalam setiap kehidupan kami, angkat itu daripada kami, gantikan dengan sukacita, gantikan dengan damai sejahtera Allah yang melimpah-limpah Tuhan. Kami tidak hidup dalam ketakutan lagi, tapi kami hidup dalam sukacita dan damai sejahtera Allah yang mengalir dan melimpah dalam setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, Kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, Kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di dalam kami. Dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu, saya berikan waktu beberapa saat kita bereskan. Kalau ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan, yang masih takut kita selesaikan di hadapan Tuhan, yang punya persoalan yang banyak serahkan sama Tuhan. Mari kita bereskan pagi ini di hadapan Tuhan, sehingga kita boleh melangkah dalam satu keberanian, satu kepercayaan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan iman, membangkitkan semangat, membangkitkan kegirangan dan sukacita Tuhan ada dalam kami semua. Terima kasih Bapa. Ini kami yang Kau dengar setiap seruan kami Tuhan. Engkau dengar setiap seruan isi hati kami Tuhan. Engkau angkat daripada kami, Engkau gantikan dengan sukacita Tuhan, mengalir dan melimpah-limpah dalam setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa. Pulihkan kami semua Tuhan. Pulihkan kami semua Tuhan. Pulihkan kami Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Oh,
dalam hati kami, membuatkan kami sukacita, membuatkan kami berdiri kokoh teguh di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, bekerjalah dengan hebat di dalam kami, pimpin kami, tuntun kami. Terima kasih buat pemulihan yang terjadi pada pagi hari ini. Kami bangkit dengan kekuatan yang baru, dengan semangat yang baru, dengan roh yang menyala-nyala di dalam kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur, besar kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tidak hidup dalam ketakutan, tapi kami hidup dalam pengenalan akan Engkau. Kami hidup dengan penuh damai sejahtera dan sukacita Tuhan mengalir melimpah-limpah dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, karena ketika kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih, ketika kami memulihkan hidup kami, hati yang hancur itu mendatangkan pemulihan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Berkati kami semua, urapi kami semua, dan Engkau tetap pimpin kami dalam setiap langkah hidup kami hari ini, terus sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih, dan terpuji-puji Engkau. Berkati kami semua, urapi kami semua dengan kekuatan yang baru, dengan semangat yang baru, dengan roh yang menyala-nyala. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam. Silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan. Haleluya. Ya. Mari Bapak Ibu, boleh kita angkat setiap persembahan kami, kita berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami angkat setiap persembahan kami di hadapan Tuhan yang sudah kami persiapkan dari tempat kami masing-masing. Mari Engkau memberkati setiap persembahan kami ini, boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami kembali dengan luar biasa. Apa saja yang kami kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Apri yang berulang tahun beberapa hari yang lalu Tuhan, dan juga ada Bapak Randy yang berulang tahun juga kemarin Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, berkati mereka dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa Tuhan. Apa saja mereka kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Dalam pertumbuhan iman hari-hari ini mereka semakin luar biasa dalam Engkau Tuhan, semakin tekun dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Dalam rumah tangga pun Tuhan tetap memberkati istri anak-anak, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kerjakan dengan luar biasa dalam mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Masa depannya kami serahkan dalam tangan-Mu, karena firman-Mu berkata masa depan kami adalah masa depan yang penuh dengan harapan Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan hebat
berhasil dan untung besar dalam segala hal. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu Tuhan, yang tidak bisa hadir bersama-sama dengan kami dalam segala aktivitas mereka juga Tuhan, berkati di dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga berdoa untuk firman Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Seharusnya kemarin kami bertemu tapi di kontak juga tidak bisa ketemu. Kami serahkan dalam tangan-Mu, entah dia lagi berobat atau apa, tapi kami percaya Tuhan sendiri pulihkan matanya, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Angkat selaput-selaput yang menghambat dan menghalanginya, dan Engkau berikan dia boleh melihat dengan jelas Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Oleh bilur-bilur-Mu dia menjadi sembuh Tuhan. Ada yang sakit dalam jemaat ini yang tidak kami ketahui dimanapun mereka berada, Tuhan lawat mereka Bapa, jangkau mereka Bapa, jamah mereka di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu mereka menjadi sembuh, menjadi kuat di dalam Engkau, dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Hari-hari yang ada di depan kami serahkan dalam tangan-Mu. Walaupun hari-hari ini begitu sukar sulit Tuhan, kalau kami melihat apa yang terjadi hari-hari ini, kami merasa begitu sulit, kami merasa begitu susah. Tapi kami percaya bahwa kami ada beserta dengan Engkau, dan Engkau beserta dengan kami. Engkau yang memimpin kami, Engkau yang menuntun kami, Engkau yang mendukung kami, mendorong kami terus maju Tuhan, melangkah terus maju dalam takut akan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, berkat-berkat-Mu melimpah atas kami Tuhan, karena Engkau yang memelihara kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Dan juga kami berdoa untuk pemerintah bangsa ini, keputusan-keputusan yang mereka ambil Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Yang terbaik bagi bangsa ini, Kau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Bapa, dengan hikmat, dengan urapan, dengan kuasa, wibawa dan otoritas Tuhan ada atas mereka Tuhan. Engkau yang telah memilih mereka Tuhan, dan Engkau sendiri menetapkan mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Kami serahkan semua dalam tangan kasih Tuhan. Ambil alih dan pimpin kami semua. Kami yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini, Engkau juga berkati kami kembali dengan luar biasa. Apa saja yang kami kerjakan, Kau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal Tuhan. Berkati setiap umat-Mu dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan, dalam usaha mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur, dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan, mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur, dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya kata Bapa, terima kasih.
Yesus memberkati. Haleluya.